lagi bersama saya, Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini, saya akan memparodikan isi buku yang telah saya review. Judul buku ini adalah terkait dengan kasus korupsi, khususnya korupsi investasi terkait dengan hutang publik dan krisis fiskal negara maju. Gagalnya pertumbuhan ekonomi modern yang berkelanjutan salah satunya disebabkan oleh masalah korupsi. Beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, yang dimaksud dengan sistem demokrasi di sini adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, agar tidak berebut sumber daya, rakyat memilih wakil rakyat untuk mengatur dan menjamin keadilan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, baik itu dari lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Namun, nyatanya kekuasaan digunakan oleh para pejabat pemerintah untuk memperkaya diri sendiri, yakni dengan melakukan korupsi. Korupsi yang terjadi, yang dibahas dalam buku yang telah saya review ini, terdiri dari berbagai bentuk, seperti korupsi antara pejabat pemerintah berupa money politik, korupsi proyek infrastruktur, seperti proyek sekolah, jalan, pelabuhan, bendungan, korupsi investasi, korupsi hukum, dan penghindaran pajak. Fakta bahwa rumah tangga dapat menghindari pajak, mencegah tarif pajak tertentu, lebih sedikit memperoleh pendapatan yang dikumpulkan karena pendapatan atau penghasilan negara ini banyak dicuri oleh pejabat publik. Nah, hal ini tentu memicu gagalnya pertumbuhan ekonomi modern yang berkelanjutan, seperti perlambatan pertumbuhan, ketimpangan upah, dan krisis fiskal. Nah, pada video kali ini saya akan menghadiri teman saya, Milin, dari jurusan Administrasi Negara untuk berdiskusi mengenai masalah korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bisnis pemerintah dalam hal investasi. Sebenarnya buku ini mengkaji tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di beberapa negara pada tahun 1990-an seperti Amerika, China, Jepang, Brazil. Alih-alih berbicara tentang korupsi di negara lain, alangkah baiknya kita membicarakan masalah korupsi di negara Indonesia. Tidak mudah memutus mata rantai penyebaran korupsi di suatu negara. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah musuh utama ekonomi. Korupsi semakin menjadi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Kita ketahui bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi tertentu. Korupsi menjadi salah satu penyebab indeks daya saing suatu negara turun. Mengapa indeks daya saing ini perlu diperhatikan dalam suatu negara? Nah, indeks daya saing ini menjadi faktor penentu bagi investor yang ingin menanamkan modal di suatu negara, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Kita ketahui bahwa investasi merupakan penggerak ekonomi nasional. Nah, dalam diskusi kali ini saya akan memaparkan beberapa contoh kasus korupsi terkait dengan bisnis pemerintah, khususnya di negara Indonesia. Contoh kasus yang pertama adalah wajib pajak suap petugas pajak agar pajak dikurangi. Dugaan suap di Ditjen Pajak
diduga ada 6 orang yang terlibat kasus suap pajak yang menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliaran rupiah. Berikutnya, korupsi investasi Pertamina oleh mantan manajer merger akuisisi PT Pertamina. Korupsi ini terbukti merugikan negara senilai 568 miliar. Berikut kasus korupsi PT Jiwasraya. Ada 13 korporasi atau manajer investasi yang melakukan tindakan korupsi hingga mencapai kerugian negara sebanyak 12,1 triliun rupiah. Selanjutnya, dugaan korupsi bea dan cukai sepanjang tahun 2018 sampai 2020. Korupsi importasi tekstil bea dan cukai tersangka dilakukan oleh kepala bidang yang diduga dokumen tidak sesuai di mana ke-27 kontainer tidak sesuai antara jumlah dan jenis barang dokumen bea cukai. Selanjutnya, korupsi infrastruktur. Kita sering mendengar banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam proyek infrastruktur terkait proses perizinannya di Indonesia. Baik, berkaca pada beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi, kira-kira bagaimana pendapat saudari mengenai kasus korupsi yang telah saya sebutkan tadi? Baik, menurut saya bahwa gagalnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor tindakan korupsi, yang mana para pejabat itu memanfaatkan jabatan itu untuk menggunakan atau memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum, dan itu menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di negara Indonesia. Jadi kita ketahui korupsi itu adalah suatu tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang mana ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan korupsi. Jadi dalam teori kleptokratik itu, teori ini mengatakan bahwa korupsi itu besar terjadi di level tinggi pemerintahan yang melibatkan program dan proyek utama pemerintahan. Di sini di mana para pejabat tinggi itu melakukan korupsi dengan cara memberi izin secara istimewa kepada pelaku bisnis tertentu dengan imbalan yang menguntungkan pejabat tersebut. Jadi itu adalah jenis tindakan yang saat ini sering terjadi dan bukan hal yang asing lagi, karena Indonesia itu bisa dikatakan terkenal dengan negara yang marak korupsi. Baik, saya ingin bertanya lagi, apakah ada solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara selain dengan cara mengurangi kasus korupsi? Ya, jadi menurut saya juga ada banyak solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten, untuk mengendalikan korupsi. Dalam hal ini ada beberapa solusi, yaitu bahwa Indonesia atau pemerintah Indonesia itu harus kembali fokus pada kepentingan nasional, yang mana bahwa seharusnya uang atau dana atau tindakan korupsi itu tidak boleh terjadi, karena itu merupakan salah satu hal yang sangat memiliki dampak yang luas. Yang berikutnya, bahwa pemerintah seharusnya tidak menjadi kendaraan untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada pejabat publik atau kepada sekelompok kecil pendukung mereka, mengingat sifat egois dan serakah yang melekat pada seseorang, terutama ketika ditempatkan di posisi kekuasaan. Jadi maksudnya ketika seseorang memiliki kekuasaan atau jabatan, mereka memanfaatkan kekuasaan tersebut, atau mereka memiliki kekuasaan untuk sewenang-wenangnya melakukan tindakan yang mungkin itu dapat merugikan negara.
Dalam hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya harus ada meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi kebijakan yang memaksimalkan output total dengan mempromosikan efisiensi penggunaan sumber daya, kebijakan yang memaksimalkan output total dengan mempromosikan efisiensi penggunaan sumber daya harus diberi prioritas. Yang berikutnya membatasi kesenjangan ekonomi. Jadi di sini harus ada kecenderungan untuk membatasi disparitas yang besar dalam konsumsi dan untuk menyamakan peluang supaya sukses dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi yang berikutnya juga harus lebih meningkatkan tugas dari KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Dalam hal ini bahwa ketika di negara Indonesia sekarang marak dengan kasus korupsi, itu serasa bahwa tugas dari atau wewenang dari fungsi dari KPK ini serasa tidak berjalan dengan baik. Jadi harus ada pengetatan dalam peraturan mengenai tugas dari Komisi Pemberantas Korupsi dalam hal ini supaya mereka bisa meneliti atau mengamati lebih jauh, lebih adil, dan lebih memberikan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi. Itu tadi merupakan tanggapan dari saya mengenai masalah yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai beberapa masalah korupsi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana masalah-masalah korupsinya itu sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada 5 contoh kasus korupsi. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Ica Damli. Baik, terima kasih kepada Saudari Milin yang telah menemani saya dalam diskusi mengenai korupsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dalam satu negara, khususnya di Indonesia. Ada beberapa solusi yang telah ditawarkan tadi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu, pemerintah harus fokus pada kepentingan nasional. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, membatasi kesenjangan ekonomi dan mempertimbangkan nilai generasi mendatang. Pemerintah merupakan harapan besar masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup mereka, khususnya dalam pengembangan ekonomi. Baik, sekian saja diskusi kami pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you.